Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farman Pramaci dengan NRP akhir 064. saya Anindya Putri Nuliza, NRP 74. Di sini saya dan rekan saya akan mempresentasikan analisis faktor-faktor yang diduga mempengaruhi harga rumah di Surabaya tahun 2024 menggunakan regresi Poisson. Di dalam analisis ini terdapat latar belakang, yaitu dengan variabel responnya harga rumah. Dan rumah ini adalah sebagai kebutuhan dasar bagi manusia selain pakaian dan makanan. Rumah merupakan sebuah tempat untuk berlindung dan berkumpul bersama keluarga. Analisis ini menggunakan regresi Poisson untuk menganalisis hubungan antara variabel respon yang berupa data diskrit dengan satu atau lebih variabel independen, di mana nilai mean dan variansinya diasumsikan sama atau bisa disebut dengan ekuidispersi. Namun, dalam beberapa kasus, distribusi Poisson tidak dapat memenuhi asumsi yang diperlukan seperti adanya overdispersi. Nah, overdispersi ini dapat menggunakan regresi binomial negatif. Variabel-variabel yang digunakan dalam analisis ini yaitu variabel responnya harga rumah, variabel independennya variabel pertama carport, kedua jumlah kamar tidur, ketiga jumlah kamar mandi, yang keempat luas tanah, dan kelima luas bangunan. Tujuan dari analisis ini yang pertama mengetahui karakteristik data jumlah carport, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, luas tanah, luas bangunan terhadap harga rumah yang ada di Surabaya pada tahun 2024. Yang kedua, mengetahui hasil pemeriksaan multikolinearitas. Yang ketiga, mengetahui hasil dari pengujian regresi Poisson. Yang keempat, mengetahui hasil dari pengujian overdispersi. Dan yang terakhir, mengetahui hasil dari pengujian regresi binomial negatif. Manfaat dari analisis ini bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini sebagai bahan evaluasi agar dapat menyempurnakan penelitian ke depannya. Bagi pembaca dapat mengetahui hasil dan informasi yang bermanfaat dari pengujian regresi Poisson pada data karpot, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, luas tanah, luas bangunan terhadap harga rumah yang ada di Surabaya pada tahun 2024. Nah, di dalam metodologi penelitian terdapat sumber data. Sumber data yang digunakan pada praktikum ini adalah data sekunder yang didapat dari website www.rumah123.com sebanyak 35 data. Praktikum ini dilakukan pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2024, pukul 13.30, dan data praktikum didapat pada tanggal 3 Juni 2024, pukul 18.00 Surabaya, Jawa Timur. Variabel penelitian yang digunakan dapat dilihat dari tabel tersebut. Untuk langkah analisisnya, yang pertama, mengumpulkan data jumlah karpot, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, luas tanah, luas bangunan terhadap harga rumah yang ada di Surabaya pada tahun 2024 melalui website www.rumah123.com. Yang kedua, menganalisis karakteristik data. Yang ketiga, melakukan uji overdispersi. Yang keempat, melakukan analisis regresi Poisson. Yang kelima, melakukan pemeriksaan multikolinearitas. Yang keenam, melakukan analisis regresi binomial negatif. Yang ketujuh, menginterpretasikan hasil analisis. Yang kedelapan, menarik kesimpulan dan saran. Diagram alir dapat dilihat sendiri di PPT. Baik, selanjutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan dari praktikum yang telah kita lakukan. Yang pertama yaitu mengenai karakteristik data dapat dilihat dari gambar pojok kanan atas, yaitu karakteristik data harga rumah di Surabaya tahun 2024. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa rata-rata harga rumah di Surabaya tahun 2024 yaitu sebesar 5.733 juta, dengan 50% datanya berada di atas dan di bawah 5 miliar. Selanjutnya mengenai box plot dari karakteristik data jumlah kamar mandi di tiap rumah di Surabaya tahun 2024 menunjukkan bahwa rata-rata jumlah kamar mandi di setiap rumah di Surabaya tahun 2024 yaitu sebanyak 4 kamar mandi, dengan 50% datanya berada di atas dan di bawah 4 kamar mandi. Untuk box plot selanjutnya yaitu mengenai data jumlah kamar tidur di tiap rumah di Surabaya tahun 2024.
dari gambar tersebut menunjukkan bahwa rata-rata jumlah kamar tidur di Surabaya, di tiap rumah di Surabaya tahun 2024 yaitu sebanyak 4 kamar, dan dengan 50% datanya berada di atas dan di bawah 4 kamar tidur juga. Untuk selanjutnya yaitu mengenai gambar dari karakteristik data luas tanah di tiap rumah di Surabaya tahun 2024. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa rata-rata luas tanah dari tiap rumah di Surabaya tahun 2024 yaitu seluas 234,74 meter persegi dengan 50% datanya berada di atas dan di bawah 240 meter persegi. Dan selanjutnya di tengah bawah dapat dilihat bahwa box plot dari karakteristik data jumlah carport di tiap rumah di Surabaya tahun 2024 menunjukkan bahwa dari setiap rumah di Surabaya tahun 2024 yaitu sebanyak 2 carport dengan 50% datanya berada di atas dan di bawah 2 carport. Untuk yang terakhir yaitu mengenai karakteristik data dari luas bangunan di tiap rumah di Surabaya tahun 2024. Dari box plot tersebut menunjukkan bahwa rata-rata luas bangunan seluas 324,94 meter persegi dengan 50% datanya berada di atas dan di bawah 300 meter persegi. Untuk keseluruhan box plot dapat dilihat bahwa data memiliki keragaman data yang tinggi karena bentuk box plot yang besar, namun keragaman datanya tidak merata karena bentuk box plot yang tidak simetris dan tidak terdapat data outlier dari setiap datanya. Nah, di sini dilakukan pemeriksaan multikolinearitas sebelum dilakukan analisis regresi Poisson, di mana nilai VF dari setiap variabel independennya yang pertama yaitu dari variabel jumlah carport memiliki nilai VIF 1,29, jumlah kamar tidur 2,31, jumlah kamar mandi 1,75, luas tanah 3,23, dan luas bangunan 4,56. Dari seluruh faktor independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 yang artinya tidak ada hubungan antara variabel jumlah carport, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, luas tanah, dan luas bangunan di setiap rumah di Surabaya tahun 2004. Karena tidak terindikasi multikolinearitas, maka dilanjutkan analisis regresi Poisson. Untuk yang pertama, mengenai estimasi parameter, model dari regresi Poisson yaitu mu utopi sama dengan eksponensial dari 6,774 ditambah beta 1-nya 0,156 dari X1, beta 2-nya minus 0,035 dari X2, beta 3-nya 0,107 dari X3, beta 4-nya 0,004 dari X4, dan beta 5-nya 0,000 dari X5. Dilanjutkan uji serentak, di mana hipotesis dari uji serentak H0-nya sama dengan beta 0, beta 1 sama dengan beta 2, sama dengan beta 3, sama dengan beta 4, sama dengan beta 5, sama dengan 0, di mana memiliki arti jumlah carport, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, luas tanah, dan luas bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga rumah di Surabaya tahun 2024. Dan H1-nya yaitu minimal ada 1 beta I yang tidak sama dengan 0, di mana I-nya 1 sampai 5, yang memiliki arti minimal ada 1 variabel yang berpengaruh signifikan terhadap model. Nah, untuk daerah penolakannya yaitu tolak H0 jika G hitung lebih besar daripada chi-square tabel atau p-value kurang dari alfa. Nah, untuk statistik uji dari uji serentak yaitu dapat diketahui bahwa G hitungnya sebesar 55.081,24, chi-square tabelnya sebesar 11,070, dan p-value-nya sebesar 0,000. Di sini dapat dilihat bahwa G hitungnya lebih besar daripada chi-square tabel sebesar 5 variabel independen, dan p-value-nya kurang dari alfa 0,05, maka dapat diputuskan bahwa tolak H0 yang memiliki arti minimal ada 1 variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap model. Selanjutnya dilakukan uji parsial, di mana hipotesisnya yaitu H0 dari beta 0 sama dengan beta 0 sama dengan 0, yang memiliki arti intercept tidak berpengaruh signifikan terhadap harga rumah di Surabaya tahun 2024, dan beta 1-nya
H1-nya yaitu beta 0 tidak sama dengan 0 yang memiliki arti bahwa intercept berpengaruh signifikan terhadap harga rumah di Surabaya tahun 2024. Begitu juga dengan variabel-variabel yang lainnya. H0-nya memiliki arti bahwa variabel tidak berpengaruh signifikan terhadap harga rumah di Surabaya tahun 2024 dan H1-nya variabel berpengaruh signifikan terhadap harga rumah di Surabaya tahun 2024. Untuk daerah penolakannya yaitu tolak H0 jika mutlak dari Z hitung lebih besar daripada Z alpha 0,05 atau p-value-nya kurang dari alpha. Nah, dapat dihasilkan statistik uji dari uji parsial yaitu sebagai berikut, di mana Z hitung dari seluruh variabel independen dan dari koefisien regresi memiliki nilai yang dapat dilihat pada tabel, dan Z alpha 0,05 sebesar 1,65 dan seluruh p-value dari semua koefisien memiliki nilai 0,000 yang kurang dari alpha 0,05. Maka dapat diputuskan bahwa tolak 0 yang memiliki arti intercept jumlah carport, jumlah kamar mandi, luas tanah, dan luas bangunan dari setiap rumah yang ada di Surabaya berpengaruh signifikan terhadap harga rumah di Surabaya tahun 2024. Karena seluruh seluruh koefisien berpengaruh signifikan terhadap harga rumah di Surabaya tahun 2024, maka dilakukan uji overdispersi. Dapat dilihat di sini bahwa hasil deviance dari pengujian overdispersi atau tidaknya memiliki nilai 6.147,44 dengan DF 29 dan rasio 21.198,07. Di sini dapat dilihat bahwa rasio lebih besar daripada 1, maka dari itu data jumlah carport, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, luas tanah, dan luas bangunan serta harga rumah di Surabaya tahun 2024 dikatakan overdispersi. Maka dilanjutkan analisis regresi binomial negatif. Di sini yang pertama dilakukan estimasi parameter dari regresi binomial negatif. Modelnya yaitu miotopi sama dengan eksponen dari 6,588 ditambah beta 1 0,202x1 dan seterusnya. Mohon maaf, di sini ada typo, yaitu harusnya persamaan regresi binomial negatif, bukan persamaan regresi Poisson. Di sini modelnya memiliki arti bahwa jika jumlah carport, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, luas tanah, dan luas bangunan dari setiap rumah di Surabaya tahun 2024 adalah 0, maka harga rumah berubah sebesar eksponensial dari 6,588 satuan. Dan ketika variabel dari model tersebut bertambah satu satuan, maka nilai Y dengan syarat variabel yang lainnya konstan, maka nilai harga rumahnya berubah jadi beta dari variabel tersebut, eksponen dari beta variabel tersebut. Selanjutnya dilakukan uji serentak dengan hipotesis H0 sama dengan beta 1 sama dengan beta 2 sama dengan beta 3 sama dengan beta 4 sama dengan beta 5 sama dengan 0, yang memiliki arti jumlah carport, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, luas tanah, dan luas bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga rumah di Surabaya tahun 2024. Dan H1-nya minimal ada 1 beta I yang tidak sama dengan 0, di mana I-nya adalah 1 sampai 5, yang memiliki arti nilai minimal ada satu variabel yang berpengaruh signifikan terhadap model. Dengan daerah penolakan tolak H0 jika G hitung lebih besar daripada C-square tabel atau p-value kurang dari alpha 0,05. Di sini statistik ujinya didapatkan bahwa G hitung dari pengujian serentak regresi binomial negatif memiliki nilai 162,26 dan C-square tabelnya 11,070, di mana G hitung lebih besar daripada C-square tabel dan p-value-nya 0,000 yang lebih kecil daripada alpha 0,05. Maka dapat diputuskan bahwa tolak H0 yang memiliki arti minimal ada satu variabel prediktor yang berpengaruh signifikan terhadap model. Selanjutnya dilakukan uji parsial dengan hipotesis H0
dari beta 0 sama dengan 0 yang memiliki arti intercept tidak berpengaruh signifikan terhadap harga rumah di Surabaya tahun 2024, dan H1-nya beta 0 tidak sama dengan 0 yang memiliki arti intercept berpengaruh signifikan terhadap harga rumah di Surabaya tahun 2024. Untuk variabel hipotesis dari variabel yang lainnya, yaitu beta dari variabel tersebut sama dengan 0 tersebut adalah H0 yang memiliki arti variabel tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap harga rumah di Surabaya tahun 2024. Dan untuk H1-nya yaitu beta dari variabel tersebut itu tidak sama dengan 0 yang memiliki arti variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap harga rumah di Surabaya tahun 2024. Untuk hasil dari uji parsial, untuk daerah penolakan dari uji parsial yaitu tolak H0 jika mutlak dari T hitung, mohon maaf ada typo lagi. Di sini harusnya mutlak dari T hitung bukan Z hitung, lebih besar daripada T tabel atau P value kurang dari 0,05. Di sini dapat diketahui bahwa koefisien regresi jumlah carport, jumlah kamar mandi, dan luas tanah memiliki nilai T hitung yang lebih besar daripada T tabel sebesar 2,045 dan P value yang kurang dari alpha 0,05. Maka dapat diputuskan tolak H0 dengan dengan arti bahwa intercept, jumlah carport, jumlah kamar mandi, dan luas tanah berpengaruh signifikan terhadap harga rumah di Surabaya tahun 2024, sedangkan nilai T hitung mutlak dari nilai T hitung pada koefisien dari jumlah kamar tidur dan luas bangunan lebih kecil dari T tabel, tetapi P value lebih besar dari 0,05. Maka diputuskan gagal tolak H0. Hal ini berarti jumlah kamar tidur dan luas bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga rumah di Surabaya tahun 2024. Nah, untuk dari seluruh pembahasan tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa karakteristik data jumlah carport, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, luas tanah, dan luas bangunan memiliki keragaman yang cukup tinggi serta tidak terdapat data outlier dari setiap variabelnya. Yang kedua, hasil pemeriksaan multikolinearitas tidak ada hubungan antara data prediktor jumlah carport, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, luas tanah, dan luas bangunan dari setiap rumah di Surabaya tahun 2024. Untuk uji regresi Poisson menunjukkan bahwa seluruh faktor berpengaruh signifikan terhadap harga rumah di Surabaya tahun 2024. Sedangkan untuk uji overdispersi dapat dihasilkan bahwa data jumlah carport, jumlah kamar tidur, jumlah kamar mandi, luas tanah, luas bangunan, dan harga rumah di Surabaya tahun 2024 dikatakan overdispersi. Maka dilakukan analisis regresi binomial negatif yang menunjukkan bahwa jumlah carport, jumlah kamar mandi, dan luas tanah berpengaruh signifikan terhadap harga rumah di Surabaya tahun 2024, tetapi jumlah kamar tidur dan luas bangunan tidak berpengaruh signifikan terhadap harga rumah di Surabaya tahun 2024. Nah, untuk saran dari setelah dilakukan praktikum kali ini, bagi penulis agar lebih teliti dalam mengolah data dan menginterpretasikannya dengan bahasa yang mudah dimengerti. Sedangkan saran bagi pembaca yaitu dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya dengan menggunakan konsep regresi Poisson dan aplikasinya. Dan yang terakhir yaitu saran untuk pihak terkait agar lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi harga rumah di Surabaya tahun 2024 dengan keputusan yang tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.